Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho, rahmat, perlindungan dan ampunan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di dunia maya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa para pengikutnya ilmu akhir. Allahumma. Bapak Ibu yang great, hari ini kita telah memasuki pada hari yang ke-11 ya dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah puasa kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai catatan amal soleh kita. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya hari-hari ke depan kita bisa melaluinya dengan baik, kita melalui dengan amal-amal yang soleh, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang fitri, manusia yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan akhir daripada puasa kita adalah la'alakum tattaqun. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terhormat Coach Nakoy beserta Ibunda Dewi di Rumah Kesadaran, Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, selamat bergabung. Ini ada Bu Pras, ya, ada Bu Pras, ada Pak Mujiono, ada Mbak Joplo, ada Mbak Rina, ada Kang Fahrul, Bu Julia Amalia, Bu Silviana di Pekanbaru ya, Bu Silviana, Bu Eni Biru, Bu Rina Lutfiah, dan mudah-mudahan masih banyak lagi yang akan bergabung di sahur hari ini, ya, di kuliah sahur pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara ini, mari kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah sahur pada hari ini mengambil tema yaitu rahasia berdiam diri, yaitu silent, ya, rahasia di balik silent seperti itu. Apa yang Ramadan adalah bulan keheningan, mengisi hidup dengan keheningan, ketenangan batin adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Ibarat tanah yang sudah 11 bulan mengalami kekeringan, selama 1 bulan penuh berkah dari Allah turun kepada kita. Ibarat petani, ada yang mendapatkan berkah dalam bentuk bulan hujan selama 1 bulan, namun ia menanggapinya dengan cara yang kurang tepat. Ia marah karena sawahnya terkena banjir. Ada petani lain yang justru memiliki persiapan ketika hujan datang, sehingga selama 1 bulan itu menjadi bulan yang penuh berkah. Bapak Ibu yang great, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Rumah Kesadaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Farul. Pada Ustadz Farul dipersilakan. Rumah sakit. Ya, baik, terima kasih Pak Selamat Yandri sebagai moderator pagi hari ini. Sehat selalu beserta keluarga, amin. Ya, juga rekan-rekan yang membersamai acara
pagi hari ini, kultum sahur di hari ke-11 ya, The Script of Silence, rahasia berdiam diri. Kepada teman-teman yang membersamai acara ini, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita berada di hari ke-11 yang sama-sama kita hormati kita Istana Rasulullah serta ini sehat selalu beserta keluarga, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur dari alam kegelapan menuju alam yang cerah ceria. Ada beberapa informasi. Yang pertama, ya alhamdulillah sudah memasuki hari ketiga ya, The Seven Awareness. Sekali lagi selamat kepada peserta The Seven Awareness. Hari Minggu ini adalah terakhir ya. Semoga lulus menjadi manusia di atas rata-rata untuk peserta The Seven Awareness. Kemudian yang kedua, sebagaimana diinfokan tadi adalah Ramadan Camp. Segera daftarkan putra-putri Anda yang berusia SD maupun SMP ya, untuk sama-sama mengikuti awareness The Seven Awareness untuk memperoleh 3T, tadabbur, tafakur, dan tasakur ya. Jadi untuk putra-putri kita yang belum ikut Ramadan Camp adalah kesempatan untuk bulan Ramadan ini untuk segera mengikuti Ramadan Camp. Alhamdulillah untuk takjil dan sedekah ya, sedekah takjil itu terus berjalan, sudah memasuki hari ya kemarin ke-10, hari ini kita akan memasuki hari ke-11. Terima kasih pada para donatur segera untuk mengikuti nantinya sedekah untuk santunan yatim. Jangan lupa untuk zakat infak sedekahnya, sebagian untuk rumah kesadaran, berbagi takjil dan sedekah santunan. Demikian informasi pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahrul yang sudah menyampaikan sambutannya. Sahabat-sahabat yang great, terima kasih Mbak Joplo kiriman kue dan kopinya.
Ini buat penunggu yang walaupun lewat mbaknya siapa? Saya lewat gambar Dinikmati bersama Pak Haji. dinikmatin bersama. Kalau sana udah ini ya, udah imsak belum? Ini mau Boleh, Bu. penunggu mau dikasih nggak? Acara selanjutnya sambutan dari PKBM yang akan langsung disampaikan oleh manajer PKBM pada Mas Hasan, dipersilakan. Jadi sambutan nih Pak. Ya, PKBM dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, salam kesadaran Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita malam ini sudah memasuki hari ke-11 ya, Pak Slamet ya, Pak Haji. Betul Pak Hasan. Iya, alhamdulillah ini udah ternyata selangkah demi selangkah udah mulai mendekati pertengahan ya. Iya. Iya, nggak kerasa ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dan program-program kita juga alhamdulillah berjalan lancar, dan teman-teman ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan, tentu tadi Pak Faru juga sudah menyampaikan ya, sebenarnya harusnya hari ini tuh ada laporan. Bu Anis ada nggak ya Bu Anis ya? Nah, itu boleh ketua ini. Bu Ketua ada nggak ya? Ya belum hadir ya, belum hadir ya. Ya. Kami belum hadir. Oke, nanti teman-teman akan kita share laporan pemasukan dan pengeluaran terkait dengan semua ya yang Bapak Ibu segenap alumni donasikan dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan ya, mulai dari takjil, kemudian apalagi ya, mungkin sebentar lagi kita santunan yatim ya nanti. Kalau untuk santunan yatim kan ada paket ya Bapak Ibu semuanya ya, ada paket satu anak senilai 350. Nanti kita juga akan share proposal kepada teman-teman yang mungkin punya relasi juga ke orang-orang tertentu yang punya kelebihan harta lebih banyak, boleh alumni juga membantu ya. Nanti saya akan share dari Rumah Kesadaran proposalnya, dan teman-teman juga bisa untuk pribadi ataupun bisa di-share ke relasi-relasinya masing-masing. Pokoknya saya dapat informasi dari Ibu Direktur, Bunda Dewi, bahwa target kita sebisa mungkin lebih banyak, lebih baik gitu ya. Targetnya bisa di atas 100, bahkan mungkin syukur-syukur bisa sampai 150. Ya mudah-mudahan ya, Allah mudahkan niat baik kita semuanya. Dan untuk takjil Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, untuk takjil itu bebas ya, tidak ada batasan. Yang mau nyumbang dengan penuh ikhlas, dengan penuh ya pokoknya berapapun angkanya, yang penting dipersilakan untuk menghubungi saya atau menghubungi admin di Rumah Kesadaran, berapapun nanti langsung konfirmasi mengirimnya melalui rekening Yayasan Rumah Kesadaran. Jadi teman-teman kalau nggak salah nanti saya share lah berapanya. Target untuk takjil itu kan 1 bulan itu anggarannya kurang lebih 9 juta Bapak Ibu semuanya. Anggarannya 9 juta dan sudah terkumpul kurang lebih
6 juta sekian-sekian. Ya, sekali lagi masih ada kekurangan barangkali di situ untuk mencapai di angka 9-nya. Jadi mungkin kurang 2 juta sekianan. Mudah-mudahan masih ada orang-orang yang dermawan dan masih banyak lagi, dan sehingga tercapailah kuota itu, dan kita masih berjalan di hari ke-11 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan rezeki kita, dan kita juga selalu mengalir ya semangat untuk memberi dalam hal ini di takjil, dan kedepannya nanti kita program santunan. Dan santunan juga bisa langsung sekarang juga ya Bapak Ibu semuanya bisa. Dan yang pasti tuluskan niat, ikhlaskan bahwa Coach Nakoy pernah memberikan sebuah pandangan kepada kita, pelatihan dengan sangat luar biasa, dan itu momentum untuk latihan. Insya Allah Allah balas dengan tanpa perhitungan. Oke, saya kira untuk PKBM Bapak Ibu semuanya seperti biasa, ya segera aja nanti yang mungkin malam ini ikut dan tadi malam yang belum ikut, senantiasa informasi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa peluang untuk semakin menambah banyaknya menebar kita kebaikan kepada orang sebanyak-banyaknya. Tadi malam saya sudah sampaikan Bapak Ibu semuanya, saya sudah sampaikan bahwa PKBM Rumah Kesadaran dengan paket kesetaraan ini mendapat dukungan yang sangat banyak dari tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus kami kebetulan Nakoy Center ini ada di Tangerang Selatan, para pejabat di sekitar juga sudah sangat banyak mendukung karena antusiasme dan sekaligus memberikan sebuah kebermanfaatan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dalam sisi kesetaraan. Oleh karena Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada di seperti Pak Slamet di mana Pandeglang ya, atau yang ada di Cirebon, ada yang di Ciamis atau di mana. Mute, Mas. Suaranya nggak kedengar, Mas. Suaranya belum kedengeran. Unmute, Unmute, Mas Hasan. Mas Hasan. Adalah kebersamaan, dipimpin oleh orang yang sangat luar biasa, guru kita Coach Nakoy, dan diikuti oleh orang-orang yang hebat luar biasa seperti para alumni Bapak Ibu semuanya. Thank you very much dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hasan. Siap. Masih yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Selanjutnya kita ikuti literasi dengan judul Rahasia Berdiam Diri akan disampaikan oleh Pak Mujiono. Pak Mujiono. Oh, maaf, Pak Slamet, ini tadi saya tidur di rumah kakak, enggak bawa bukunya, lupa. Maaf ya. Bu Eni Biru ada? Bu Eni Biru bawa buku. Bu Silvi udah punya bukunya belum, Bu? Bu Pras mungkin siap ini. Bu Pras. Mungkin Pak, Bu Pras mungkin. Onje. Belum Pak, belum Pak, belum. Monggo Bu Pras di. Belum. Oh belum siap. Belum. Rina Hongkong. Baru TW. Mata saya sedang sakit Pak, merah, tapi saya nggak bisa buka makanya dari kemarin, mohon maaf. Oke, Bu Rina Lutfiah. Ya, Pak. Mata saya bengkak. Nggak kelihatan ya bukunya. Halaman 96, 94, 95 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ke-11 kan ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia berdiam diri.
Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 100 sampai 101. Ramadan adalah bulan keheningan. Mengisi hidup dengan keheningan atau ketenangan batin adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Ibarat tanah yang sudah 11 bulan mengalami kekeringan, selama 1 bulan penuh berkah dari Allah turun kepada kita. Ibarat petani, ada yang mendapat berkah dalam bentuk hujan selama 1 bulan. Namun ia menanggapinya dengan cara yang kurang tepat. Ia marah karena sawahnya terkena banjir. Ada petani lain yang justru memiliki persiapan ketika hujan datang, sehingga selama 1 bulan itu menjadi bulan yang penuh berkah. Dalam pelatihan The 7 Awareness of Silence adalah tangga kedua setelah Awareness of Thinking. Dalam keheningan, kita lebih jernih melihat sebuah kebenaran hakiki tanpa harus menyalahkan orang lain. Jika selama di luar bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang reaktif, bulan puasa ini mengubah kita menjadi manusia yang proaktif dalam segala hal. Jika di luar Ramadan kita menyesal setelah melakukan kemungkaran, dalam Ramadan kita berpikir ulang untuk melakukan kemungkaran. Orang-orang yang melakukan silent atau tadabur jauh lebih efektif dan maksimal dalam kehidupannya masing-masing. Mereka lebih peka dalam membaca ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan mereka sendiri. Bahkan, seperti dituturkan oleh banyak alumni training saya, mereka seolah-olah dituntun oleh Allah. Setiap masalah yang mereka hadapi selalu mendapat jawaban melalui peristiwa alam yang kita ketahui sehari-hari. Dalam Al-Quran, di surat Az-Zariyat ayat 20-21, dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itulah gambaran bagi orang-orang yang beriman. Membaca kitab semesta adalah bagian dari tugas manusia di atas rata-rata. Jika kita telah sampai di tempat tersebut, diri kita, demikian juga sekitar kita, bahkan alam semesta ini, adalah kitab atau buku yang harus kita baca. Orang-orang yang telah menemukannya akan semakin yakin akan kemahabesaran Tuhan saat kebesaran Tuhan menyapa dirinya setiap hari. Orang-orang besar seperti Nabi Muhammad SAW, Newton, bahkan sampai Bunda Teresa adalah manusia-manusia unggul yang mengaktifkan rahasia hidup, yakni berdiam diri atau tadabur. Saya ingin mengutarakan secara singkat bagaimana Rasulullah SAW menemukan dan mempraktikkan silent-nya. Saya ambil dari buku The Heart of 7 Awareness. Sejak umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa dengan kondisi hening di Gua Hiro. Ia ingin mendapatkan pencerahan dari hidupnya hingga suatu malam Jibril, malaikat Allah, mendatanginya. Nabi terkejut gemetar luar biasa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Dia yang mengajari manusia dengan pena, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya,
sebuah agama baru telah lahir. Dari keheningan yang terbiasa disebut tahanus, Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kalinya dari Allah. Ini berarti agama Islam lahir dari sebuah keheningan akibat rendahnya moralitas peradaban manusia. Nabi Muhammad mengajak manusia memiliki peradaban agung berupa akhlak mulia. Kelak visi Nabi terwujud dengan mendirikan sebuah kota yang bernama Madinah, yang juga berarti peradaban. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW memiliki keunggulan yang sangat luar biasa, antara lain unggul, visioner, memimpin dengan pemahaman, memimpin dengan hati, partisipatif, prestatif, berani, disiplin. Terima kasih, Bu. Ya, cukup ya Pak Slamet. Terima kasih Bu Rina yang sudah menyampaikan literasinya. Bapak Ibu yang great, mari kita dengarkan, kita simak apa yang akan disampaikan oleh host kita. Kita sambut dengan meriah kehadiran Coach Nakoy. Selamat. Pada Coach Nakoy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, great. Alhamdulillah, great ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbikal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul karim. Tak terasa kita sudah masuk di Ramadan ke-11 ya. Sebuah tema yang akan banyak membedah tentang tadabbur. Sementara 1 sampai 10 adalah tafakkur di kuliah sahur kita hari ini. Sebuah perjuangan yang memang tidak mudah, Pak Slamet. Ada yang harus memasang alarm sebelum jam 3 ya. Ada yang 12 kemudian ingin waktu boleh diulang kembali ya, biar bisa bergabung. Dan kajian kita atau kuliah kita ini memang tidak disiarkan secara langsung seperti tahun lalu di YouTube ya. Kita hanya di komunitas kita, di Zoom Nako Center, teman-teman hebat. Terima kasih untuk para panitia Ramadan, spesial untuk Bu Anis Fuada dan Pak Slamet sebagai wakilnya, dan juga para koordinator yang insya Allah kita menyibukkan diri dengan Ramadan ya. Aktivitas kita harus lebih hit, lebih semangat ya teman-teman itu. Di rumah saya sendiri Pak Slamet, Mas Hasan dan juga tim itu sangat super sibuk ya. Dari mulai preparing kegiatan takjil, kemudian posting-posting juga di kuliah sahur, sampai juga ya persiapan-persiapan yang lainnya. Bahkan yang ternyata yang paling sibuk itu adalah menghubungi para alumni yang lupa jadwal. Itu yang paling sebenarnya. Para alumni sudah dijadwal tapi lupa jadwalnya, dan pada saat jadwal itu juga lupa membuat video ya. Dan itu menarik ya untuk diadakan, karena sebagian juga ada yang merasa jangan saya dulu deh gitu dan sebagainya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Profesor
Quraish Shihab dalam bukunya Membimbingkan Al-Quran, tulisan itu berbunyi bahwa wahai manusia, janganlah dirimu merasa kecil, karena dalam dirimu ada alam semesta yang sangat besar. Jadi hal ini menguatkan kepada kita semua bahwa kadang-kadang kita ini kurang pede, kurang percaya diri dengan talenta, kemampuan yang kita miliki ya. Padahal Prof. Quraish tadi menyampaikan bahwa alam semesta kita juga ada dalam diri kita ya. Yang disebut dengan, kalau istilah Seven Wonders adalah mikrokosmos. Jadi ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Oh ya, Bu Silviana ya, buku Ramadan ya, Insya Allah Bu ya. Jadi ada orang yang semakin bertadabur dan mendekatkan diri kepada Allah ketika mengenali makrokosmos. Misalnya Pak Slamet ini suatu hari ikut jalan-jalan ke bulan, harganya mungkin 100 miliar. Ya. Dan dari mau berangkat aja sudah banyak berzikir. Dari mulai ya mendaftar harganya mahal, dan kemudian Mas Slamet dan teman-teman semua misalnya menginapnya di hotel di luar angkasa. Ketika dibuka jendela, yang dilihat adalah kekosongan, keheningan. Jadi di alam semesta sana itu, ya teman-teman yang ya begitu hening sekali teman-teman yang luar biasa. Dan pasti setelah kembali dari alam semesta sana, dia semakin dekat kepada Allah. Karena mentafakuri alam semesta ini membuat orang semakin kecil. Jadi yang merasa besar tuh biasanya kurang jalan-jalan. Yang merasa dia besar ya merasa sombong dan sebagainya, kurang jalan-jalan. Mainannya hanya di situ-situ aja Pak Slamet. Saya pernah berada di kapal pesiar ya, namanya Star Cruise Virgo. Itu luasnya 3 kali lapangan bola. Di Star Cruise Virgo itu kamar saya itu lantai 17 dan itu pakainya lift gitu Pak Slamet. Pada saat suatu hari, karena itu sekitar 7 hari itu, kita keluar melihat awan itu di sekitar antara Phuket dan Singapura. Ternyata sepanjang saya memandang itu, yang ada adalah kegelapan. Tidak ada lampu, tidak ada kota. Yang ada adalah kapal sebesar itu seperti mainan, mungkin waktu kecil kita pernah mainan kapal-kapalan di Baskom gitu ya Bu Dina Lutfiha ya, mungkin ya sebagian muter-muter kapal-kapal itu. Kapal sebesar itu aja rasanya nggak ada artinya gitu. Kapal sebesar itu kayak mungkin diup angin aja bisa langsung terbalik gitu. Apalagi ya kita sebagai manusia atau saya sebagai manusia duduk atau berdiri di antara ribuan atau ratusan ya pengunjung lainnya di kapal pesiar tersebut. Dari sebuah perjalanan kecil saja seperti itu, kita bertadabur. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari perjalanan yang singkat itu, apalagi teman-teman sampai ke luar angkasa dan bisa melihat ya benda-benda angkasa yang sangat indah dan nggak pernah dilihat kecuali di film-film futuristik ya teman-teman. Jadi wajar kalau kemudian orang Indonesia itu sangat spiritual karena nenek moyangnya adalah pelaut. Karena pelaut itu biasa spiritual, ya. Biasanya
Kalau pelaut itu memang satu-satunya penolong dia hanya Allah. Ya, saya punya tim atau punya kru yang Mas Slamet kenal kemarin, namanya Mas Rosid. Mas Rosid itu tinggal di daerah Gebang, di Cirebon, yang rata-rata masyarakatnya penduduknya adalah nelayan. Itu kalau mau berangkat ke nelayan, ke laut, itu dari mulai doa bersama sampai persiapan ekstrim kalau terjadi apa-apa di sana. Nah itu ternyata cerita-cerita mistis di laut itu lebih serem daripada cerita mistis yang ada di daratan. Kadang-kadang ada kapal besar lewat, tetapi nggak ada suara gitu. Menurut para pelaut, nelayan ini. Dan pada saat tidak ada pertolongan apapun, nggak ada kota, nggak ada desa yang jauh sekali, kadang-kadang ada pusaran air yang begitu keras, menarik perahu-perahu mereka itu. Disitulah kemudian dia sadar bahwa satu-satunya penolong adalah Allah. Gitu. Jadi kesadaran tersebut kemudian dibawa pulang ke daratan, sehingga semakin dia kuat imannya kepada Allah ketika kemudian bertadabur di lautan tersebut, teman-teman. Maka wajar tadi kutipan dari Prof. Quraisy bahwa wahai manusia, janganlah dirimu merasa kecil, karena dalam dirimu ada alam semesta yang sangat besar. Sama ya, mungkin kalau kita misalnya kita mau mentadaburi diri kita lebih dalam tentang organ tubuh kita atau diri kita, maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah. Misalnya ya, kalau kita mau bertadabur ya, teman-teman yang klik, coba kita bayangkan ya, seandainya rambut yang ada di dekat mata kita ini ya, Bu Silviana, dia seperti rambut di kepala, panjang terus, kebayang nggak sih wajah cantik Anda bagaimana ya? Bayangkan kalau Bu Silviana atau Bu Rina Luvia dan teman-teman ya, rambut alisnya ini nggak bisa dipotong, nggak bisa berhenti, manjang terus kayak rambut panjang ini sampai sini. Wajah cantik yang glowing itu nggak terlihat oleh tutupnya ya alis ini, teman-teman. Dari rambut saja pun kita bisa bertadabur bahwa Allah begitu sempurna, begitu adil memanajemen bahkan ya muka atau wajah kita, teman. Bayangkan kalau saja manusia matanya ada lagi 3 di tengah-tengah di sini, mungkin kita pun menjadi penakut melihat manusia-manusia lainnya, melihat wajah yang aneh. Ketika kemudian kuku tangan kita tidak terus berkembang atau bertumbuh, itu juga bagian dari tadabbur kepada Allah. Seandainya kuku kita terus nggak pernah atau terus memanjang sampai berapa meter mungkin sejak ya kita saat ini, teman-teman. Allah begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasa pada saat kita mentadaburi diri kita, baik melalui ke dalam diri ini dan juga kepada alam semesta ini, teman-teman. Maka pada saat diturunkan ayat pertama kali kepada baginda Rasulullah SAW, ayat yang pertama adalah Iqra. Dan Iqra waktu itu ya Pak Slamet, Qur'annya belum sempurna, belum lengkap. Terus yang dibaca apa? Ya, kalau kita lihat di ayat Al-Quran tadi disampaikan ya, bahwa alam semesta ini yang kemudian dibaca. Bagaimana insan atau manusia juga harus dibaca. Dan
ternyata ya sahabat-sahabat yang great, pengulangan kata-kata Iqra itu kalau menurut para pakar atau para ahli, Iqra yang pertama adalah untuk to read. Kita diminta untuk membaca. Kalau Quran itu kita membaca Al-Quran. Iqra, to read. Bacalah, membaca beneran, membaca. Tapi Iqra yang kedua adalah to understanding. Bagaimana kita memahami, mengenali apa yang kita baca. Karena banyak umat muslim yang memang Iqra-nya di level membaca, di level hafalan. Kayak anak-anak SD atau TK yang kemudian membaca Al-Quran hafal, tapi mananya nggak paham. Hafalan. Tapi kalau kita yang semakin dewasa, maka Iqra kita itu adalah to understanding. Kita belajar memahami apa yang kita baca. Saya dulunya juga adalah orang yang sangat nyaman, terbius oleh rasa nyaman, dan kalau mau berubah itu banyak takutnya. Atau lebih tepat kalau teman-teman alumni adalah banyak alasan lah, gitu ya. Terutama ketika waktu jadi asisten dosen psikologi di UIN Ciputat, kontrakannya sebelah kampus, gaji 600.000 per semester, kemudian ya waktu itu juga ya betul-betul super santai Pak Slamet. Sebulan, 2 bulan. Salah satu kebiasaan saya itu adalah setiap habis subuh tidur lagi. Karena ya belum ada aktivitas yang super penting kecuali tidur. Jadi kayak lagunya Mbak Surip itu, Subiana ya. Bangun tidur, tidur lagi gitu ya. Bangun lagi ya tidur lagi. Ya. Setelah bangun ya tidur lagi ya. Ya belum menikah, baru lulus, kemudian apalagi pernah ikut bisnis jaringan. Kata mentor saya itu harus orang sukses itu bisa bangun rumah, bangun masjid, termasuk bangun siang ya. Jadi ya udah, akhirnya kalau pagi itu nggak mau ngejar kereta atau bis ke Lebak Bulus. Sampai akhirnya saya bertadabur, membaca Al-Quran, saya baca Al-Quran sebagai to read, sebagai bacaan, tapi juga to understanding, memahami diri sendiri. Self understanding, teman-teman itu. Ketika kalimat wal asr demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya merugi, termasuk kamu, wahai Nana, wahai Nana. Jadi saya merasa bahwa saya juga termasuk orang yang merugi. Tapi ruginya saya di mana sih? Oh ternyata saya tuh merugi setiap hari tidur 3 jam, habis subuh bangun jam 9, jam 10, ngajar jam 11, pulang jam 3, habis itu santai-santai sama Mas Rosid dan teman-teman, yaitu Mas Rosid pernah menikmati masa-masa santai dan masa-masa sibuk ya. Masa-masa yang hanya kelonggaran, gulang-guling. Pokoknya hidup ini rasanya bulannya masih jauh gitu ya. Akhirnya dari Al-Quran itulah kemudian saya berubah. Saya mulai mengambil laptop, memaksa diri saya dengan paksaan yang keras. Saya harus berubah mulai dari melawan existing habit, habit lama saya dengan new habit, dengan habit baru saya. Existing habit, habit lama adalah tidur habis sholat subuh. New habit, setiap habis subuh saya ambil laptop dan menulis. Apakah mudah? Tidak mudah. Bisik-bisik dalam diri atau disebut dengan self-talk yang teman-teman sudah pelajari kemarin di Seven Awareness of Arul. Pikiran adalah majikan yang baik. Pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Pikiran membisikkan ke telinga saya, enakan tidur.
Saya paksa lagi ngetik, enakan santai, paksa lagi terus ya, nggak nyambung tulisannya, jelek tulisannya, saya paksa aja terus ya. Dia provokasi saya bahwa ya paling Gramedia juga nggak ada pengalaman, ditolak, saya paksa terus. Akhirnya 6 bulan berikutnya naskah masuk ke Gramedia dan hidup berubah, teman. Jadi ya teman-teman Inggris, sahabat-sahabat yang luar biasa, membangun new habit atau kebiasaan baru, Anda harus merelakan existing habit yang Anda miliki saat ini. Termasuk Anda hari ini ikut kuliah sahur jam 3, yang mungkin tahun lalu jam segini masih ngapain? Mungkin sebagian masih ada yang tidur. Sebagian bangunnya adalah mendekati sahur ketika dibangunkan. Tetapi bagi yang komitmen, bagi yang menyadarinya bahwa ini hanya setahun sekali, ya nggak masalah cuma kurang tidur gitu, nggak masalah kalau kurang ya sesuatu, mendingan manfaatkan momentum, misalnya bahkan memprepare seperti Mbak Joplo dari di Hong Kong, jam 3 kurang udah ngirim gambar, misalnya gambar telur dan gambar buku. Jadi maksudnya pisang dan telur untuk makan perut dan buku Ramadan untuk hati. Nah itu juga menarik ya. Itu sadar betul bahwa dirinya memiliki 2 elemen, tubuh butuh makanan, hati juga butuh makanan. Teman-teman Ingrid, karena makanan hati bukan ya fisik, tapi makanan hati adalah sesuatu yang ya yang tentu saja tidak sama dengan makanan badan, teman-teman Ingrid. Termasuk ilmu ya, sahabat-sahabat hebat. Nah, oleh karena itu, teman-teman Ingrid, apa yang kita baca Al-Quran tidak cukup sampai membaca, tapi itu understanding. Al-Quran sebagai sebuah ya huda linnas, petunjuk, tidak hanya huda lil muslimin atau ya hanya untuk manusia atau untuk orang-orang muslim, tapi linnas, untuk seluruh ya manusia. Maka jangan kaget kalau kemudian orang non-muslim bilang inspirasi saya adalah Al-Quran. Stephen Covey, Robin Sharma, Anthony Robbins, Zig Ziglar, bahkan Robert Kiyosaki, kemudian juga Arnold, para aktor-aktor yang ada di Amerika, kadang-kadang mengatakan bahwa inspirasi saya adalah Al-Quran, walaupun mereka belum tentu masuk Islam. Bahkan ada cerita dari Niniani ya, waktu itu ada profesor yang dia bahkan sampai harus ke luar negeri, di Iran atau kemana, yang dia belajar Al-Quran, dan dia tetap non-Muslim. Tapi dia hanya masalah waktu, tapi sudah, Quran itu buat dia adalah sebagai petunjuk dalam ilmu pengetahuan dia. Gitu. Ada orang bilang bahwa buku yang saya tulis itu adalah Al-Quran, padahal dia non-Muslim. Gitu. Jadi Al-Quran itu memang bertunjuk untuk umat manusia, bukan hanya umat Muslim. Udah linnas yang tadi Bu Rina sampaikan ya teman-teman itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kalau to read, Anda baca surat Yasin, membaca ya bagus ya. Tapi kalau Anda to understanding, Anda mulai mengkaji dirimu sebagai alam semesta kecil itu. Oh iya ya, afala yatafakkarun. Buat siapa sih? Buat kamu, buat saya, buat kita semua. Afala yatadabbarun. Buat siapa sih? Ya, ketika kita membaca Quran dan kemudian melihat nyamuk, coba bayangkan ya. Ada orang hidupnya lemes banget pas lambat, nggak bergairah pas COVID ini. Itu harus bertadabbur kepada nyamuk. Nyamuk itu dalam buku Seven Wonders, ibu-ibu nyamuk itu suatu pagi membriefing anak-anaknya. Wahai anak-anak, mulai besok kalian akan mencari makanan sendiri. Mama nggak bisa ikut kalian. Semangat, optimis, dan tepuk tangan ya. Nyamuk ini kemudian menyebar pas lambat. Kebayang ya, kalau Anda digigit nyamuk tuh ngapain sih gerakan tangan Anda? Rata-rata kalau digigit nyamuk gimana? Ada nggak gigit nyamuk kemudian terus dia ada nggak ya? Gigit nyamuk langsung tangannya ngapain?
pasti nepuk kan Bu Sylvia? Pukul. Ya, ada yang mati juga. Nganggur deh. Ya. Kemudian ketika selesai ke rumah ibu nyamuk ini, ibunya nanya, gimana perjalanan kalian mencari makan hari ini? Ceritakanlah kepada ibumu. Semua mengatakan luar biasa ibu. Perjalanan hari ini mencari makanan karena semua manusia yang aku sedot darahnya, mereka memberikan tepuk tangan kepadaku. Teman-teman hebat ya. Jadi di mata nyamuk bukan membunuh tapi tepuk tangan. Kita mau membunuh itu di mata nyamuk ini memberikan tepuk tangan ya, sedang memberikan tepuk tangan selamat karena anak kecil ini sedang mencari makanan sendiri. Jadi nyamuk saja mencari makan begitu sulit. Manusia yang Allah ciptakan sebagai khalifah begitu mudah mencari makan, nggak harus sampai mati, tapi komplain terus ya. Sahabat-sahabat yang baik. Sama dengan teman saya yang bilang kayaknya jadi manusia kok nggak pernah ada ininya apa, nggak pernah ada baiknya ya, masalah terus ya. Saya tanya pengen jadi apa emang kalau bukan manusia? Binatang kali ya, kenapa ya? Coba bayangkan jadi binatang, ada masalah nggak? Ya ada juga ya, disembelih kata dia. Wah, ada binatang juga ya. Coba bayangkan pengen jadi apa? Ya mungkin tumbuhan kali ya kata dia. Bayangkan tumbuhan apa deh yang paling suka? Kelapa ya. Oke, sekarang kamu jadi kelapa. Bayangkan kamu jadi buah kelapa yang 5 tahun di pantai, enak anginnya, kemudian menikmati suasana pantai, tiba-tiba ada angin besar, kamu jatuh dari 10 meter itu. Dan kamu teriak sakit sekali luar biasa, baru bilang sakit, tiba-tiba ada anak kecil lari, mengatakan kepada ibunya, Bu, aku dapat kelapa, Bu. Kata ibunya, ya udah nak, panggil bapak sana, ambilin golok dong. Kalau kamu sebagai manusia yang kemudian jadi kelapa, ada telinga, ada mata, kamu akan menjerit karena nggak tahu kosakata golok itu apa. Tiba-tiba sang bapak ambil golok dan langsung memecah kepala kamu, terbagi menjadi bagian. Ya, kira-kira kalau bapak-bapak melah kelapa itu pelan atau keras tuh? Masih keras. Nggak mungkin belah kelapa ya Bu Sylviana sambil kasihan deh. Kasihan ya, enggak langsung belah aja ya. Yang dibelah itu lagi nangis itu. Yang menjerit itu karena sakitnya luar biasa. Ya Allah, nggak kuat, ya Allah sakit, ya Allah. Baru bilang kayak gitu, kata ibunya, Pak, kalau ambilin parutan dong Pak. Parutan apalagi ini ya. Kira-kira kalau Bu Dina marut, pelan atau keras? Super keras. Nyeritlah kelapa ini karena sudah bentuknya berubah, diparut, kemudian diperas begitu luar biasa menjadi santan. Ketika sudah jadi santan, air santan ini kemudian, ya Allah aku nggak kuat lagi, ya Allah nggak sanggup, ya Allah. Bagi yang kuliner ya kayak Bu Sylviana di bisnisnya, kira-kira memasukkan santan di masakan itu dalam keadaan dingin atau dalam keadaan panas yang mendidih? Ibu-ibu yang masak nih, ahli masak ya. Enaknya apa, Mas Selamat? Mendidih. Menjeritlah kemudian dia melebur menjadi satu bagian dari ya sebuah makna makanan yang sangat indah. Jadi kadang-kadang tuh Allah mengenolkan kita. Diperas terus. Dia tafakur nggak sih? Diperas lagi. Tadabbur nggak sih? Terus diperas lagi. Sampai akhirnya dia bersujud dan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada saat itulah dia mulai menemukan makna ya ilmu ikhlas ketika dia nobody, dia bukan siapa-siapa lagi, dia nothing, dia bukan apa-apa lagi. Dia adalah hanya makhluk kecil bernama manusia
yang kemudian merasa memilikinya sangat besar, tapi ketika kemudian dinolkan semuanya itu, akhirnya bisa kembali bangkit menjadi manusia baru di atas rata-rata, teman-teman. Sahabat-sahabat yang baik. Itulah kuliah sahur kita hari yang ke-11. Bagaimana bertadabur kita dengan berdiam diri ya, teman-teman yang baik, sahabat-sahabat hebat. Insya Allah ya, nanti kita sambungkan di kuliah pengajian subuh ya, Pak Slamet, di jam 5 nanti ya, termasuk betapa sulitnya ujian yang diberikan oleh Nabi Musa ketika Nabi Khidir hanya meminta satu saja kepada Musa, the power of menang ya, diam ya teman-teman yang great ya. Ternyata menang atau diam itu nggak mudah ya teman-teman, sahabat-sahabat luar biasa. Maka Rasul bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka fakul khairan, berkatalah yang baik, atau diam lebih baik, teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang great ya, selamat bersantap sahur dan selamat ya dengan ibadah salat subuh dan juga puasa Ramadan ke-11 insya Allah ya. Sampai jumpa di pelatihan Seven Awareness nanti siang jam 1 dan juga sampai jumpa di pengajian subuh nanti insya Allah. Sahabat-sahabat yang great, mari kita sama-sama ya membaca suratul Fatihah. Buat teman-teman yang great, dan terima kasih buat Bu Anis dan teman-teman yang biasa memposting kegiatan-kegiatan kita di media sosialnya masing-masing ya. Kalau bukan Anda yang merasa menjaga, merawat program kita, siapa lagi ya? Sorry, kita ada iklan TV ya, adalah masing-masing yang merawat. Posting aja di Facebook, di Instagram, dimanapun, bagian dari dakwah kita di era milenial ini ya teman-teman. Terima kasih sahabat-sahabat ya. Insya Allah kita sambung doanya di pengajian subuh aja. Pak Slamet ya, waktu lebih banyak, lebih longgar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nakoy. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita serap dan kita amalkan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bersantap sahur untuk Indonesia. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Ya, 1, 2, 3. Cekrek. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Ya.